Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menambahkan apa yang diceritakan oleh Pendeta Esra Soru tentang bagaimana ada seorang ibu yang ketika menyaksikan debat yang dilangsungkan pada tanggal 26 kemarin, dia akhirnya berpindah menjadi seorang Muslim. Saya ingin memberikan disclaimer bahwa ini merupakan salah satu contoh yang saya akan bahas atau saya akan soroti dari sekian banyak contoh yang mungkin sudah terjadi atau kita sudah saksikan. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan iman Kristennya atau kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membacakan kepada kita firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, maka saya akan memberikan kurang lebih 2 tanggapan. Yang pertama adalah, nilai dari iman Kristen itu tidak tergantung dari siapa yang mempercayai. Tetapi nilai dari iman Kristen itu tergantung dari siapa yang dipercayai. Ada begitu banyak orang senang ataupun juga sedih ketika ada orang Kristen itu meninggalkan iman Kristennya. Dia berpindah ke salah satu agama yang ada di Indonesia. Bahkan juga mungkin dia menjadi seorang ateis. Tapi dari sini kita belajar saudara-saudara bahwa ketika orang meninggalkan iman Kristennya atau kepercayaannya kepada Yesus adalah Tuhan dan Allah, maka dia adalah orang yang benar-benar tidak bertekun di dalam imannya. Salah satu doktrin dari Calvinisme atau Reform berbunyi perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus di situ bukan karena mereka itu dengan kekuatan mereka itu mempertahankan iman mereka. Tapi itu karena pemeliharaan Allah, sehingga mereka itu mampu untuk bertekun di dalam iman mereka sampai akhir kehidupan mereka. Dan tahukah saudara-saudara bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ketika orang-orang meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan, maka itu adalah salah satu bukti bahwa dia adalah orang yang benar-benar tidak mengenal kebenaran atau tidak mendalami kebenaran. Sebab Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya coba baca untuk kita semua dari pasal yang tadi, Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 25. Saudara perhatikan 2 ayat di atas yang tadi saya bacakan. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, yakni Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Jadi, kita semua tahu bahwa orang Yahudi itu menantikan Mesias. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena tidak mungkin Mesias itu datang untuk membangun kerajaan Allah. Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari jajahan penindasan orang Romawi. Sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi mereka akhirnya penasaran dan mereka berkata demikian. Jangan sampai Yesus itu membuat mereka bimbang. Tetapi jawaban Yesus, saudara-saudara, sangat bijaksana. Yakni apa yang dikerjakan oleh Yesus itu membuktikan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ayat yang ke-30 berkata dari Yohanes pasal yang ke-10. Sehingga ketika Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapanya, itu merupakan bukti bahwa dia dan Bapa adalah satu. Sehingga Yesus pun juga adalah Tuhan dan Allah.
Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini itu merupakan sesuatu yang kalau tidak didalami oleh orang-orang Kristen, maka mereka akan mudah sekali tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Karena mereka memang tidak mengenal dengan sungguh-sungguh siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Iman Kristen tidak hanya dibangun dari perkataan Tuhan Yesus Kristus saja, tapi iman Kristen pun juga dibangun oleh orang-orang percaya atau para rasul yang kita baca di dalam kitab-kitab mereka. Nah, saya akan bacakan 1 Timotius 1 ayat 1 sampai ke 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara perhatikan di ayat yang pertama berkata, perintah Allah juru selamat kita dan Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Kemudian ayat yang kedua berkata bahwa Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Jadi kalau ada orang meninggalkan iman Kristen, dia menyangkali bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Allah, sungguh kasihan orang itu, karena dia tidak sungguh-sungguh mengenal kitab suci, dia tidak sungguh-sungguh mendalami iman Kristen, sehingga dengan mudah saja dia meninggalkan iman Kristen. Jadi bukan sebuah sukacita ketika ada orang yang berpindah dari Kristen, dan juga bukan sebuah kesedihan ketika ada orang yang berpindah dari Kristen. Karena kalau dia berpindah dari iman Kristen, maka itu bukti bahwa dia tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, sehingga mudah saja diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sebenarnya bukanlah ajaran yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, saya menanggapi bahwa kalau ada orang yang meninggalkan iman Kristennya dan berpindah ke salah satu kepercayaan ataupun juga menjadi seorang ateis, maka dia adalah orang yang bukan pilihan Tuhan atau dia bukanlah kaum pilihan Tuhan. Jelas, Alkitab mencatat bahwa dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menebus dosa seluruh dunia. Tapi ingatlah saudara-saudara, konsep penebusan ini, kata dunia di dalam ayat itu bukan berarti seluruh manusia. Kekristenan percaya bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang benar-benar dipilih, dan ketika mereka dipilih atau dipredestinasikan, maka mereka itu pasti percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika saudara baca dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18, jelas firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan imannya, sesungguhnya dia bukan orang pilihan Allah. Karena orang pilihan Allah, dia tidak akan pernah direbut oleh manusia. Dia tidak akan pernah bisa dikendalikan, bahkan juga dibujuk oleh dunia ini sehingga meninggalkan iman Kristennya. Jelas saudara-saudara bahwa ketika Yesus berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku, itu membuktikan bahwa mereka adalah orang pilihan Allah. Efesus pasal 1 ayat 3-5 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi jelas, orang yang setia sampai akhir, sampai mati dia percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, maka dia adalah orang-orang yang dipredestinasikan, atau dia masuk dalam kelompok kaum pilihannya Allah. Tetapi ada orang yang mungkin Kristen, tapi di tengah jalan dia meninggalkan iman Kristennya, maka sesungguhnya dia bukanlah kaum pilihan Tuhan. Jadi jelas bahwa penebusan Kristus itu khusus kepada orang-orang pilihan, bukan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Karena tidak semua orang mau percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah.
Jadi, lewat video ini, kalau ada di antara saudara-saudara yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, hari ini ada kesempatan untuk saudara-saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Kalau Dia adalah Tuhan dan Allah, maka satu-satunya Dia adalah juru selamat di dunia ini. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Rasul Petrus menambahkan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya sehingga orang itu dapat diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan saja. Demikian ini tanggapan saya, kiranya mencerahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.